Polymerase Chain Reaction atau PCR adalah pemeriksaan metode amplifikasi atau memperbesar materi genetik virus dan bakteri. Lebih mudahnya, melakukan fotokopi molekuler untuk memperbanyak potongan materi genetik di mesin dan memastikan virusnya ada atau tidak. Ingat bahwa virusnya itu berukuran super kecil. Lalu, gimana sih cara kerja mesin PCR? Diawali dengan pengambilan sampel dengan alat panjang menyerupai cotton bud. Setelah mendapatkan sampel cairan tersebut, sampel ini dimasukkan ke dalam wadah steril untuk melakukan ekstraksi materi genetik atau mengisolasi materi genetik dari sampel. Lalu, setelah diekstrasi, materi genetik RNA ini dibuat menjadi stabil dan diubah menjadi cDNA. Karena RNA telah diubah menjadi cDNA, sampel tersebut dapat diamplifikasi melalui mesin RT-PCR sampai deteksi tercapai. Metode amplifikasi pada RT-PCR ini dianggap sebagai gold standar untuk mendeteksi SARS-CoV-2 karena memiliki ketahanan, sensitivitas yang tinggi, dan spesifisitas. Dengan metode amplifikasi ini juga, jumlah potongan materi genetik yang berlipat ganda tersebut menggambarkan penguatan pada DNA. Hal ini membuat PCR lebih akurat karena dapat mendeteksi virus yang aktif. Hewan uji yang digunakan pada kali ini adalah udang. Organ udang yang akan diperiksa adalah tergantung pada jenis patogen yang ingin dideteksi. Misalnya, untuk mendeteksi virus, pada udang organ yang diambil adalah karapaks, kaki renang, insang, hepatopankreas, otot, dan ekor. Deteksi keberadaan virus dengan terlebih dahulu dilakukan ekstraksi DNA dari udang dan selanjutnya dilakukan amplifikasi DNA dengan menggunakan teknik PCR. Ekstraksi DNA dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan homogensi jaringan-jaringan udang sampai halus. Selanjutnya, ekstraksi dilakukan dengan menggunakan kit komersial. Ekstraksi DNA dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, mengambil jaringan sebanyak 30 mg. Kemudian, sampel diletakkan dalam satu buah tabung Eppendorf 1,5 ml, lalu digerus. Tambahkan sebanyak 180 mikroliter larutan ATL ke dalam tabung Eppendorf 1,5 ml. Tambahkan sebanyak 20 mikroliter larutan proteinase K ke dalam tabung, kemudian dilakukan vortex dan selanjutnya disentrifuge secara cepat. Tabung kemudian diinkubasi pada suhu 56 derajat Celcius selama 3-4 jam atau selama semalaman, tergantung jenis jaringannya. Setelah inkubasi, dilakukan sentrifuge secara cepat pada kecepatan 14.000 rpm selama 5 menit, sehingga seluruh cairan yang melengket pada dinding tabung akan menuju ke dasar tabung. Selanjutnya, tambahkan sebanyak 200 mikroliter etanol absolut, kemudian di-vortex selama 15 detik. Larutan dari tabung Eppendorf selanjutnya dipindahkan pada kolom. Pada saat memindahkan larutan agar tidak menyentuh dinding tabung. Kemudian, tabung ditutup dan disentrifuge pada kecepatan 8000 rpm selama 1 menit. Selanjutnya, kolom diletakkan pada tabung koleksi yang baru dan tabung koleksi yang sudah mengandung filtrat dibuang. Tambahkan sebanyak 500 mikroliter buffer AW1 tanpa menyentuh dinding tabung dan tabung ditutup. Lalu disentrifuge pada kecepatan 8000 rpm selama 1 menit. Dan kolom diletakkan kembali pada tabung koleksi yang baru dan tabung koleksi yang mengandung filtrat dibuang.
Tambahkan sebanyak 500 mikroliter buffer AW2 pada kolom tanpa menyentuh pinggir tabung, dan setelah ditutup lalu disentrifuge pada kecepatan 14.000 rpm selama 3 menit. Hasil filtrat kemudian dibuang dan kolom ditempatkan kembali pada tabung koleksi yang sama, lalu disentrifuge kembali pada 14.000 rpm selama 1 menit. Selanjutnya, kolom diletakkan pada Eppendorf 1,5 mili dan ditambahkan buffer AE sebanyak 100 mikroliter dan diinkubasi pada suhu kamar selama 1 menit. Kemudian disentrifuge pada kecepatan 8.000 rpm selama 1 menit. Tambahkan lagi larutan buffer AE sebanyak 100 mikroliter pada tabung yang sama, lalu diinkubasi selama 1 menit dan selanjutnya disentrifuge pada kecepatan 8.000 rpm selama 1 menit. Total larutan DNA yang diperoleh adalah 200 mikroliter. Hasil ekstrak DNA disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius sebelum digunakan.